Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji instrumen. Nah, uji instrumen ini sangat penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan menggantinya dengan pernyataan yang baru. Langkah yang pertama yang harus dilakukan dalam uji instrumen adalah membuat variabel penelitian dan memasukkan data kuesioner ke dalam program SPSS. Nah, yang pertama kita langsung saja buka program SPSS-nya. Nah, kita klik variabel view. Nah, di sini saya sebelumnya sudah memasukkan butir pernyataan kuesioner yang akan diuji. Nah, di sini kita pastikan measure itu dalam posisi scale. Nah, di sini sudah name-nya sudah saya ganti sebelumnya. Nah, kemudian kita klik data view. Nah, setelah selesai membuat butir pernyataan kuesioner, kita selanjutnya akan memasukkan data pernyataan yang sebelumnya sudah saya persiapkan. Nah, di sini kita buka saja. Sini saya sudah siapkan pernyataannya. Jadi kita langsung copy saja. Kita langsung copy. Nah, ini semuanya. Kita masukkan ke sini ke data view. Nah, seperti ini ketika sudah masuk semua. Setelah data sudah diinput, nah maka tahap selanjutnya adalah menguji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang langkah pertama kita klik analyze, kemudian kita klik scale dan reliability analysis. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog reliability analysis. Nah, kita blok ini kita pindahkan ya ke yang item ini. Sebelumnya saya sudah memindahkan. Nah, selanjutnya pastikan di model ini posisinya di alpha ya. Kemudian kita cek statistik. Kita klik. Nah, di sini muncul kotak dialog reliability analysis statistik. Nah, di kolom deskriptif kita centang scale if item deleted. Nah, seperti ini. Selanjutnya di kolom inter item kita centang correlation. Ini di sini uncompatible, kita klik none. Ketika sudah semua, kita klik continue. Kemudian oke. Nah, jadi seperti ini hasil outputnya kita bisa lihat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat di tabel item total statistik ada correlated item total correlation. Nah, jadi nilai ini adalah nilai validitas butir pernyataan. Nah, butir pernyataan dianggap valid apabila nilai correlated item total correlation atau R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, di sini nilai R tabelnya yaitu adalah A sama dengan 5%, yaitu sebesar 0,197. Nah, untuk butir pernyataan yang lebih kecil dari R tabel tadi 0,197, maka butir pernyataan tersebut itu tidak valid. Nah, contohnya seperti ini, kita lihat LA1 sini dia hasilnya 0,015, berarti lebih kecil dari
0,197, maka pernyataan tersebut tidak valid. Nah, yang kedua itu untuk butir pernyataan yang lebih besar dari R tabel, yaitu tadi 0,19, itu pernyataan tersebut bisa dikatakan valid. Nah, contohnya seperti di sini A2 hasilnya itu 0,529 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,197. Nah, maka pernyataan tersebut valid. Nah, jadi seperti itu cara untuk menguji validitas yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada uji reliabilitas. Nah, di sini kita bisa lihat di hasil output reliabilitas statistik pada tabel nilai Krobach alpha, yaitu ada 0,380 yang berarti lebih besar dari R tabel, yaitu 0,197. Nah, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Nah, secara umum uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Nah, jadi seperti itu saja, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.